Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup minus 0,64% atau turun 43,15 poin ke level 6647,97. Nah, di saat IHSG turun, ada beberapa saham yang bisa cermati yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama ada saham Arto, kemudian BBNI, INKP, Sido, Pewon, KF, dan yang terakhir ada saham MTEK. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Arto atau Bank Jago Tbk. Arto hari ini ditutup turun 625 poin atau minus 3,29% ke harga 18.325. Ada 262.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 492 miliar. Asing hari ini masih net buy dan sudah net buy sejak tanggal 28 Desember hingga hari ini. Dari transaksi broker, meskipun BK melakukan akumulasi, namun juga banyak yang melakukan distribusi. Dan bila kita lihat dari segi teknikal, Arto hari ini diharapkan untuk menjebol titik tertinggi kemarin, yaitu di 19.150, namun ternyata gagal. Di sini juga ada resist ya terdekat di 19.050. Tidak berhasil ditembus dan malah koreksi, dan koreksinya di bawah titik support, alias supportnya dijebol yang ada di 18.400, closingnya di 18.325. Untuk besok seperti apa? Untuk besok Arto apabila mampu menjebol lagi yang kini jadi resist, apabila mampu dijebol maka akan mencoba menguji 19.000 lagi. Namun apabila ternyata nggak mampu dijebol, maka Arto akan melanjutkan penurunan dengan titik yang bisa cermati ada di sini, support di 17.800. Bila ternyata masih koreksinya cukup dalam alias masih banyak yang jual, maka beresiko untuk balik lagi hingga ke 16.800. Yang kedua ada saham BBNI atau Bank Negara Indonesia. BBNI hari ini ditutup turun tipis 25 poin atau minus 0,35% ke harga 7.025 per lembar saham. Ada 192.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 134 miliar. Asing ternyata hari ini net buy setelah di hari sebelumnya net sell ya. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX dan juga AK. Lanjut dari segi teknikal, BBNI dalam 2 hari terakhir mencoba menjebol resist yang ada di 7.075, namun sejauh ini belum berhasil ya. Hari ini malah turun. Untuk besok BBNI masih akan mencoba menguji resist di 7.075. Bila ini ditembus maka ada peluang menuju ke 7.275. Namun bila ternyata tidak mampu tembus, apalagi koreksi merah, maka BBNI ada resiko untuk turun lagi. Mungkin bisa cermati di antara 6.800 sampai 6.725. Selanjutnya ada saham INKP atau Indicate Pulp and Paper. INKP hari ini turun 225 poin atau minus 2,64% ke harga 8.275 per lembar saham. Ada 77.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 64,8 miliar. Meski turun, asing hari ini net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, nyatanya masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KZ, ZP, dan juga BK. Dari segi teknikal, INKP di tanggal 10 Januari lalu sempat menjebol resist, namun akhirnya tidak mampu bertahan dan closing sedikit di bawahnya, dan kemudian hari ini ternyata merah lagi sampai menyentuh di support yang ada di 8250. Nah, untuk besok perlu cermati apakah supportnya akan diuji kemudian jebol atau mulai mantul. Bila ternyata mulai mantul, Anda bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata besok tekanan jual masih kuat dan support ini dijebol, maka ada risiko turun lagi hingga ke 8.075. Di sini Anda bisa cermati lagi. Lanjut, berikutnya ada saham Sido atau Industri Jamu dan Farmasi Sido. Sido hari ini ditutup turun tipis 15 poin atau minus 1,54% ke harga 955. Ada 158.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15,2 miliar. Meski koreksi, Sido hari ini masih net buy
transaksi asingnya dan sudah net buy sejak tanggal 4 yang lalu, 4 Januari hingga hari ini. Lanjut dari segi transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KZ. Lanjut dari segi teknikal, SIDO dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan, namun hari ini sempat dijebol resist terdekatnya, yaitu harga tertinggi di tanggal 10 kemarin, namun kemudian tidak mampu bertahan dan malah akhirnya koreksi. Untuk besok seperti apa? Apabila besok ternyata masih kuat kenaikannya, maka titik yang perlu dicermati apakah bisa menembus 970 dan juga di 985. Bila tidak berhasil ditembus atau malah koreksi, maka SIDO ada risiko untuk koreksi hingga ke 935. Bila ternyata ini masih dijebol, tekanan jual masih tinggi, maka ada risiko di bawah turun hingga ke 900. Berikutnya ada saham Pewon atau saham Pakuan Jati Tbk. Pewon hari ini ditutup turun 10 poin atau minus 2,09% ke harga 468. Ada 174.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 8,1 miliar. Asing hari ini net sell akhirnya setelah dalam beberapa waktu terakhir selalu net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, meskipun AZ akumulasi cukup besar, namun tekanan jual masih tinggi dengan distribusi yang masih dipimpin oleh broker BK dan juga DX. Dari segi teknikal, Pewon hari ini turun ya, merah, dan akhirnya closing di support. Nah, besok bisa cermati apakah mulai mantul atau malah koreksi lagi. Bila ternyata koreksi lagi, maka ada risiko di bawah turun. Di sini bisa cermati di 465 sampai ke 455. Waspada bila ternyata tekanan jual masih kuat di 455 dan malah ditembus ke bawah, maka ada risiko untuk turun lebih lanjut. Namun bila besok Pewon mulai ada reversal, maka titik yang bisa cermati yaitu di antara 484 sampai 488. Yang keenam ada saham KF atau Kimia Farma Tbk. KF hari ini ditutup turun dalam, yaitu minus 170 poin atau turun 6,56% ke harga 2420 per lembar saham, hampir ARB, tinggal satu tik saja. Volume perdagangan hari ini mencapai 101.000 lot dengan nilai transaksi mencapai 25,2 miliar. Asing juga hari ini net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker, hari ini ada distribusi yang dipimpin oleh broker SQ. Lanjut dari segi teknikal, KF hari ini turun menjebol support yang ada di 2560, kemudian turun semakin dalam dan akhirnya di penutupan closing sedikit di atas support berikutnya yang ada di 2410, closingnya di 2420. Nah, untuk besok KF ini bisa cermati, bila ternyata besok mulai mantul bisa mulai cicil beli, namun bila ternyata besok 2410 ini dijebol, maka ada risiko turun lebih lanjut. Yang pertama ke 2380, di sini ada support kuat ya. Bila ternyata support kuat ini juga dijebol, maka KF masih beresiko untuk koreksi lebih lanjut dengan titik berikutnya bisa cermati ada di 2300. Yang terakhir ada saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. MTEK hari ini ditutup minus 160 poin atau turun 6,89% ke harga 2160 alias ARB. Bisa kita lihat ya, di sini nggak ada yang ngebit, berarti hari ini ARB untuk MTEK ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 228.000 lot. Asing meski ternyata ARB masih net buy, dengan MTEK masih net buy asingnya sejak tanggal 20 hingga hari ini. Bila kita lihat dari transaksi broker, MTEK meskipun ada akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh BK dan AK, namun secara umum masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker ZP dan juga CS.
Lanjut dari segi teknikal, MTEK setelah di tanggal 10 menjebol support yang ada di 2360. Hari ini MTEK juga masih turun, malah ARB, dan menjebol support berikutnya yang ada di 2210. Closingnya ada di 2160. Untuk besok seperti apa? Karena hari ini ARB, maka MTEK besok cenderungnya itu masih turun lagi, dengan titik yang bisa cermati ada di 2100. Bila ternyata ini jebol, maka MTEK masih akan turun lebih lanjut, dengan titik yang bisa cermati ada di 2030. Bila ini masih jebol, ada resiko turun di bawah 2000. Namun bila ternyata besok mulai ada pantulan, Anda bisa mulai cermati untuk buy apabila closingnya, konfirmasinya closingnya itu di atas sini 2210. Bila ternyata closingnya mampu di atas ini, maka ada peluang untuk balik lagi ke 2360. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa cermati untuk perdagangan besok hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Siapkan trading plan dan juga atur mana manajemen sehingga selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun, apalagi di tengah kondisi yang tidak pasti saat ini. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.